Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii Guru SD. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Saya berharap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini kita akan belajar tetap ada di tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 2 yaitu muatan IPA, perpindahan kalor di sekitar kita. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian dapat menjelaskan perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat kan perpindahan kalor atau panas? Perpindahan kalor itu terjadi karena adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dengan tujuan menyeimbangkan atau menyamakan suhunya. Kalau suhunya sudah sama berarti tidak ada perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor di sekitar kita, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran yaitu perpindahan panas atau kalor melalui perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Nah, di sini adalah contoh benda yang termasuk atau yang bisa menghantarkan panas. Nah, benda-benda ini disebut konduktor. Jadi konduktor itu bisa menghantarkan panas. Ini ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, dan baja. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada air panas ya, dicelupi sendok. Nah, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok akan terasa panas. Hal ini disebabkan kalor berpindah dari air panas ke gagang sendok. Nah, dilihat gambarnya, orang memegang cangkir yang berisi teh panas atau teh hangat. Tangan memegang cangkir yang berisi teh hangat, tangan kita akan ikut terasa hangat. Hal ini disebabkan oleh air hangat merambat ke cangkir yang kita pegang. Akhirnya tangan kita akan terasa hangat. Contoh lainnya yaitu ini ada gambar knalpot atau knalpotnya sepeda ya. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Hal itu disebabkan karena mesin sepeda yang bekerja dan membuang sisa-sisa pembakaran lewat knalpot. Jadi knalpot ini biasanya kalau sepedanya sudah lama berjalan, dia akan terasa panas. Ini adalah gambar mentega yang sedang meleleh. Mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Hal itu disebabkan adanya perpindahan panas melewati wajan dari api ya, api yang menyala. Nah, ini tutup panci. Tutup panci ini akan terasa panas jika panci ini dipanaskan di api ya. Panas api akan merambat ke panci, ke tutup panci. Jadi tutupnya ini akan terasa panas. Nah, sekarang perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi itu aliran, yaitu perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara di mana perantaranya ikut pindah ya. Ini adalah contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah air yang sudah masak. Air yang dipanaskan dalam panci ketika air sudah mendidih, air akan kelihatan seperti diaduk.
Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan pindah ke permukaan. Partikel air yang pindah ini diikuti oleh perpindahan kalor atau panas. Peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, mungkin ini sudah saya jelaskan di video saya yang beberapa waktu itu ya. Dibaca sendiri ya kalau yang ini. Nah, intinya angin darat itu berembus dari darat, kalau angin laut berembus dari laut karena ada perbedaan suhu. Nah, ini gambar jendela. Nah, di dalam rumah biasanya udaranya terasa panas. Kalau jendelanya dibuka, udaranya itu akan keluar. Nah, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Jadi biasanya kan seperti itu. Kalau di dalam rumahnya itu panas, gerah, kemudian ada sirkulasi udara, ada udara masuk, itu akan terasa segar. Karena udara di dalam itu lebih panas dan di luar lebih dingin. Kalau yang lebih dingin masuk ke dalam rumah kan rumahnya juga ikut dingin. Nah, yang ketiga, perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Yaitu perpindahan panas atau kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada api unggun. Tubuh akan terasa hangat saat berada di dekat api unggun, ya. Ini pancaran tanpa perantara. Contoh lain, ini ada seorang yang menjemur tubuhnya. Badannya akan terasa hangat di bawah teriknya matahari. Ini menandakan jam 12 siang. Kalau tidak salah ya, karena bayangan ada di bawah. Nah, contoh lain adalah telur ini telur yang sudah menetas ini ya, bebek atau ayam ini. Telur ayam atau telur bebek bisa menetas karena merasa hangat. Kehangatan tersebut diperoleh dari pancaran dari lampu. Jadi lampu-lampu ini memancarkan panasnya atau kehangatan dalam telur sehingga telurnya bisa menetas. Ini menjemur baju. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, lama-kelamaan akan menjadi kering ya. Nah, sekarang kalian mengamati ini. Ada tembaga, ada besi, ada sendok aluminium, ada sendok plastik, ada ranting kayu atau pohon kayu yang sudah kering. Nah, tabel kemampuan benda dalam menghantarkan panas. Namanya benda itu tadi ya, sendok aluminium, kawat tembaga, kawat besi, ranting pohon, sendok plastik. Terasa panas pada menit ini menit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sendok aluminium. Dilihat ke sini, menit ke-1 panas, ke-2 panas, ke-3 panas, ke-4 panas, ke-5 panas. Kawat tembaga, menit ke-1 belum panas, menit ke-2 panas, ke-3 panas, ke-4 panas, ke-5 panas. Kawat besi, menit ke-1 panas, ke-2 panas, ke-3 panas, ke-4 panas, ke-5 panas. Ranting pohon, menit 1 tidak panas, menit ke-2 tidak panas, menit ke-3 tidak panas, ke-4 tidak, ke-5 tidak. Sendok plastik, ke-1 tidak, ke-2 tidak, ke-3 tidak, ke-4 tidak, ke-5 tidak.
Nah, berdasarkan tabel tersebut di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Benda apakah yang terasa panas atau terasa cepat panas? Nah, kita lihat lagi. Nah, apa ini? Nah, yang cepat berarti aluminium dengan besi. Pertanyaan kedua, benda apakah yang tidak terasa panas sampai akhir pengamatan? Kita lihat lagi. Yang tidak panas berarti ranting pohon dan sendok plastik. Pertanyaan ketiga, apa nama perpindahan panas yang terjadi? Nah, perpindahan panas di sini melalui logam aluminium dan kawat besi. Nah, melalui konduktor berarti perpindahan panas ini secara konduksi. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jika Bu I punya salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.